Guys, welcome back to AreKG Channel. Sekarang Are akan bahas mengenai asam lambung. Bisa sembuh total ya guys ya. Tapi patuhi cara-cara ini. Kata orang, penyakit asam lambung alias GERD bakal susah sembuh ya guys ya. Bisa seumur hidup ya guys ya. Nah, apakah benar? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Profesor ahli gastroenterologi mengatakan asam lambung berbeda dengan hipertensi dan diabetes. Kedua penyakit ini tidak memiliki status sembuh, tetapi terkontrol. Kalau asam lambung bisa sembuh total. Prinsip asam lambung itu lifestyle, modification, dan treatment. Ini mesti pas. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup antara lain menghindari makanan atau minuman pencetus asam lambung naik, stop kebiasaan merokok, dan lebih aktif bergerak untuk jaga berat badan. Kemudian penderita asam lambung harus mematuhi jadwal konsumsi obat ketika masih dalam masa pengobatan. Biasanya konsumsi obat rutin sekitar 8-12 minggu. Obat-obatan ini wajib diminum sebelum makan. Selain soal obat-obatan, konsumsi makanan penderita asam lambung juga perlu diperhatikan. Hindari makanan yang bisa memicu kambuhnya GERD. Sementara itu, sangat penting buat penderita asam lambung mengenal makanan atau minuman yang mampu mencetuskan kenaikan asam lambung. Makan porsi kecil dan sering. Penderita asam lambung wajib makan teratur, bisa sebanyak 5-6 kali termasuk makanan selingan atau cemilan di sela makan besar. Kemudian makan disarankan dalam porsi kecil tetapi sering. Ini membuat kinerja lambung tidak terlalu berat dan lambung tidak kosong dalam waktu lama. Makanan harus dikunyah sampai lembut ya guys ya, biar kerja lambung nggak berat. Makan itu juga santai, nggak terburu-buru. Makanan tidak digoreng. Sangat disarankan untuk menghindari makanan yang tinggi lemak, termasuk makanan yang digoreng, terutama deep fried. Makanan sebaiknya diolah dengan minyak sesedikit mungkin, atau bisa saja dibuat olahan panggang, kukus, dan menu berkuah. Penggunaan minyak diusahakan sesedikit mungkin. Disarankan untuk menggunakan minyak zaitun. Pilih yang titik asapnya tinggi untuk menumis. Penuhi kebutuhan karbohidrat. Penderita asam lambung bisa memperoleh asupan karbohidrat dari berbagai macam sumber seperti nasi putih, nasi merah, bihun, roti gandum utuh, quinoa, dan kentang. Konsumsi dalam porsi kecil tiap kali makan. Pilih buah-buahan yang tidak asam. Buah-buahan penting untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin, dan mineral. Namun, pilih jenis buah-buahan yang tidak asam. Misalnya jenis sitrus, jeruk, lemon, jeruk nipis, stroberi, mangga muda. Pilih sayuran yang tidak terlalu tinggi serat. Serat memang penting untuk kesehatan pencernaan. Hanya saja, penderita asam lambung perlu memperhatikan konsumsi serat, terutama serat dari sayur-sayuran. Disarankan untuk memilih sayuran rendah serat seperti wortel, oyong, dan terong. Hindari makanan pencetus. Beberapa makanan atau minuman bisa mencetuskan kenaikan asam lambung sehingga perut terasa perih, tidak nyaman, mual, hingga muntah. Biasanya tiap penderita asam lambung hafal dengan pangan-pangan pencetus kekambuhan. Makanan ini misalnya kopi, alkohol, coklat, minuman soda, susu full cream, yogurt tinggi lemak, makanan pedas, dan makanan bergas misalnya kembang kol, kubis, nangka, durian, ubi, dan tape. Oke guys, sekian saja info dari AreKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you, bye bye.